Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid At-Thaibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tinggal sekitar satu hari lagi, satu malam apa ini? Malam Jumat, malam Kamis, malam Sabtu mungkin sudah tarawih insyaallah ya. Insyaallah. Yang jelas tak malam Ahad. Nah, itu aja lah tuh. Setelah malam Ahad berarti meninggalkan puasa Ramadan awalnya. Jadi kita insyaallah ini di kajian kita puasa ya. Puasa nanti kita sedikit menyinggung tentang zakat fitrah. Ini namanya ilmul hal. Ilmu yang sesuai dengan keadaan apa yang sedang kita hadapi. Jadi kita ngaji itu namanya ilmu hal. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia wassadat wassalihin wal masyayikh, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Asani, Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Asani, wa khususan ilah al-muallif amadanallahu bimadadihim wa qada alaina min barakatihim anwari ma'lumin fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به بعلومه في الدارين. Wa yukrahu shamu yaumis sak illa ayyuwafiqa 'adatan lahu. Makruh hukumnya puasa hari sak. Puasa hari sak itu apa? Puasa tanggal 30 Sya'ban. Jadi tinggal 30 Sya'ban dia puasa aja lah, takut-takut orang ini salah ngitung, salah nengok, mungkin ini dah udah Ramadan tapi belum pula. Puasa aja lah tanggal 30 Sya'ban. Itu namanya Yaumus Syak, hari keraguan. Bisa jadi itu tanggal 30, bisa jadi itu tanggal 1 Ramadan. Makruh hukumnya puasa. Jadi puasa dia nak belajar, tak nak dia meninggalkan puasa Ramadan. Kata, siapa tahu ini Ramadan, aku puasa aja lah. Tak boleh justru begitu. Pokoknya kalau dah tak nampak, hilal tak nampak, tak ada, ya udah tak usah puasa. Kecuali illa ayyuwafiqa 'adatan lahu, kecuali memang bertepatan dengan kebiasaannya. Umpamanya 30 Sya'ban itu jatuhnya hari Kamis. Orang ini dipuasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, pas 30 Sya'ban. 30 Sya'ban itu kok jatuhnya hari Kamis, silakan puasa tak apa-apa. Yang tak boleh siapa? Yang makruh hukumnya siapa? Yaitu tadi yang mungkin ini Ramadan, aku puasa aja lah. Itu yang tak boleh, makruh ya. Tapi kalau memang ada lagi orang puasa Daud, umpamanya sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, pas 30 Sya'ban itu pas hari dia mestinya kebiasaan dia berpuasa, silakan puasa, enggak apa-apa, boleh saja. Tuh. Jadi tidak mutlak, kemakruhannya itu tidak mutlak.
Kemudian waman wati'a fi nahari Ramadan amidan fil farji falail qada'u wal kafaratu wa ya'itqu raqabatin mu'minah fa illam yajid fasyamu syahrayn mutatabi'ain fa illam yastati fa id'amu sittina miskina likulli miskin muddun. Barang siapa yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan suci Ramadan, pengantin baru akhir Sya'ban, pengantin baru akhir tulang, pengantin baru bulan Sya'ban, Ramadan tak bisa tahan, payah nih, Honda baru ngegas terus. Nah ini akhirnya siang hari pula melakukan hubungan suami istri. Maka orang ini fa'alaihi al-qada'u wal kafaratu, maka baginya mengqada' Ramadan dan bayar kafarah. Kafarah itu apa? Wal kafaratu wa ya'itqu raqabatin mu'minah, memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, yang Islam maksudnya. Jadi ada hamba sahaya perempuan, ini dibeli dia, dimerdekakan. Umpamanya harganya 5 juta. Berapa nih? Jual beli hamba saya ini macam orang jual beli hewan kurban, mohon maaf. Tengok oh ini udah tua murah lah, udah tak kuat, nyapu pun tak bersih katanya. Dah, kalau ini masih muda, masih kuat, angkat semen 2 sak kuat nih, mahal nih, 10 juta, 20 juta. Itu banyak gitu jual belinya. Nah, tapi sekarang sama Islam sudah diperangi perhambaan ini. Dulu gitu toh. Macam tengok yang ini, yang ini. Kalau tidak, yang ini cantik, ini mahal nih. Kalau ini, engkau berapa bayarlah. Kata dia. Itu hamba saya seperti itu. Nah, orang yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan, dia pertama harus mengqadha puasanya, kedua harus memerdekakan budak, yaitu kafarah. Ya, hamba saya tapi yang perempuan. Berapa harganya cari dia, pokoknya ada hamba saya perempuan beriman, beli 5 juta, 10 juta, 100 juta, beli, saya merdekakan. Gitu. Kenapa Islam ada syarat begini? Karena ingin menghilangkan perbudakan di muka bumi. Makanya ada denda-denda kafarah yang berupa memerdekakan hamba saya. Biar hamba saya itu habis, tak ada lagi. Nah itu, tengok harganya lah. Nah, sekarang ayam Bangkok aja mahal. Kan ayam Bangkok pula sekarang orang ini ayam sekilo, bukan hitung ayam kampung, bukan 70.000, 80.000. Wah ini menang terus nih, kuat nih, nggak takjil dia. Wah ini tak boleh, haram hukumnya menjual beli hewan yang sudah jelas-jelas akan digunakan untuk kemaksiatan, nggak boleh. Sama seperti orang jual parang, Pak ada parang tajam. Adanya, ini aku baru nih, anti karat katanya. Untuk apa Pak beli? Aku nak bunuh orang semua. Katanya. Kalau gitu aku naikkanlah harga dia. Malah dinaikkan harga dia pula. Haram. Jual beli parang kalau udah jelas nak bunuh orang tak boleh. Jual beli ayam kalau udah jelas untuk diadu domba, untuk perjudian, haram hukumnya. Hari ini mana ada hamba saya lagi. Makanya ini kita ngaji, kita teruskan. Bukan assalamualaikum nih, belum selesai. Kita lanjutkan tuh Oke. Jadi yang pertama begitu, hamba saya cari, tak jumpa pula, tak ada. Jadi kemudian fa illam yajid, kalau tak ketemu, cari hamba saya mana ada sekarang, tak jumpa. Fa illam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain, kalau tak jumpa hamba saya perempuan, maka hendaklah dia puasa 2 bulan berturut-turut. Berarti orang puasa 6 hari Syawal, dia puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut tak boleh putus. 1 bulan 20 hari, tinggal 10 hari lagi batal, ulang lagi mulai 1 lagi. Puasa 1, 2, 3, 4, 30, 40, 55, kurang 5 hari batal, ulang lagi mulai 1. Dia harus mutatabi'in. Mutatabi'in ini nyambung, tak boleh putus-putus, loncat-loncat tak boleh. Itu gara-gara tak bisa
nahan siang hari bulan suci Ramadan. Aduh berat betul kafarat ya. Nah, itulah. Sekarang macam mana kalau tak kuat? Nah, sekarang ini beda. Ada orang yang memang betul-betul tak kuat, ada yang malas. Ini beda tipis nih. Ya toh? Kalau kita semua ini mohon maaf lah, kalau puasa 2 bulan betul-betul ini kuat semua. Kalau bilang tak kuat ini pemalas aja. Apa pula tak kuat? Yang tak kuat apa? Langsung sakit-sakitan, tumbang dia, sakit dia. Kalau kita 60 hari, tak kuat lah aku kata. Nah kan? Gitu aja. Itu bukan ukuran tak kuat. Tak kuat itu dilakukan dia. Sakit dia tak bisa meneruskan. Atau dia jatuh pingsan. Memang bodinya umpamanya dia ada sakit apa tak bisa puasa, itu barunya tak kuat. Tapi kalau waduh 60 hari mana tahan, lama betul. Ini bukan menjadi standar kuat tidak Bu. Kuat apa kau puasa dulu jalannya dulu. 2 bulan berturut-turut. Kemudian fa'il lam yastati, kalau dia tak kuat, kalau betul-betul tidak kuat, ya, fa'it'amu sittina miskina likulli miskinin muddun, maka hendaklah memberi makan 60 orang fakir miskin. Urutan ini Pak, bukan milih. Enak, 60 orang fakir miskin, satu fakir miskin, 1 mud. 1 mud itu sama dengan fidyah. Kalau kita ikut fidyah standar negara 25.000 kali 60 berapa? Baru berapa? Nah, baru berapa? Itu dah standar tinggi. Kalau ikut standar fikih 1 mud kemarin kita sudah terangkan 6 on kali 60 berapa? 36 kilo 36 kilo. 36 kilo. 36 kilo aja. Ganti dia tadi puasa 2 bulan berturut-turut. Mana tahu jauhnya. Tapi urutan, bukan kita lompat nak pilih. Bukan. Jadi ini standar minimal fidyah, bukan fidyah harus 6 on. 25.000 itu standar, ya anggaplah yang pantas rata-rata segitu, tapi bukan standar wajibnya segitu, tidak. Ya, di bawahnya juga boleh. Jadi kalau 15.000 1 kilo, berarti 1 on 1.500 kali 6 9.000 saja satu hari. Standar fikih itu Pak sekitar 9.000 rupiah fidyah. Oke. Jadi fidyah itu jangan diukur dengan ayam goreng dia, dengan teh obengnya, tak loh. Itu urusan lain. Kalau kau nak lebihkan silakan. Kita pakai standar minimal syariat dulu. Setelah itu nak dinaikkan tambah banyak tambah bagus. Jangan kita patok di atas seolah-olah yang di kebawahnya tidak sah, tidak begitu. Jadi membayar fidyah minimal 1 hari 9.000 rupiah. Minimal gitu. Tambah banyak kalau nak 100.000 silakan, tambah bagus. 30 hari baru 3 juta. Bagi orang punya duit senang aja 3 juta tuh. Kan gitu. Bagi yang tak punya duit 300.000 aja berat. Nah. Waman mata, dah itu selesai. Waman mata tadi 60 orang. 60 orang ini berarti pikir-pikir cari 60. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 60 orang kasih beras. 1 mud, 1 mud, 1 mud, 1 mud, 60 orang. Ini harus cari 60 orang. Tak boleh itu langsung ditaruh di 1 orang. Berbeda dengan fidyah puasa 30 hari. Setiap hari 1 mud, hari kedua 1 mud, hari ketiga, hari keempat, hari kelima 1 mud, hari 30 1 mud. Itu 30 mud diberikan kepada 1 orang fakir miskin boleh. Karena dia harinya lain. Ibaratnya saya hari ini, umpamanya ada orang ini tidak puasa, dia bayar fidyah. Begitu matahari terbenam, dikasihkan dia orang tuh 1 mud. Besok matahari terbenam, kasihkan lagi 1 mud, kasihkan lagi 1 mud. Itu beda, boleh numpuk ke dalam 1 orang karena harinya berbeda-beda gitu. 30 hari. Kalau ini hendaklah memberi makan 60 orang fakir miskin. Berarti memang harus 60 orang dicari.
ditunjuk dikasih duit, daripada dikasih beras, kasih beras. Itu di situ. Jadi tidak boleh dikumpulkan 60 mud dikasihkan kepada satu orang atau dibagi 5 orang, nggak boleh. Wajib 60 orang. Wa idza musitina masing kulli miskin mudun wa man mata wa laysa siyamun min ramadan utima anhu li kulli yawmin mudun wa sayul haram idza ajaza anis sawmi yuftiru wa yut'imu an kulli yawmin muddan. Barang siapa yang meninggal dan mempunyai qada puasa bi'udhrin kaman aftara fihi limaradin walam yatamakkan min qada'ihi kan istamarra maraduhu hatta mata fala ismaili fi hadza al-fa'id wala tadaruka lahu bil fidyati wa in fata bi ghairi udhrin wa mata qabla tamakkun min qada'ihi utima anhu ay ukhrijal waliyu anil maiti min trikati li kulli yawmin fata mutun wa warithun bagdadiyun. Barang siapa yang meninggal dunia dia punya qada Ramadan karena uzur, maka hendaklah dibayarkan fidyah. Sudah kita terangkan kemarin, ya, karena diantaranya di sini wasaihul al-haram itu orang yang sudah tua renta. Idza ajaza anis shaum yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Dia tak usah puasa, membayar fidyah setiap hari 1 mud. 30 hari kakek-kakek ini kasih 30 mud, diberikan kepada satu orang fakir miskin boleh, karena setiap hari ini lain dikumpulkan 30 hari dikasihkan kepada satu orang. Nek, bu, pak, siapa orang paling miskin lah ibaratnya di sidang panjang disebut miskin, dikasihkan, selesai. Tidak harus dibagi rata, itu tidak harus, hukumnya nggak wajib. Justru kita untuk kehati-hatian, kadang-kadang rata itu tambah nggak bagus. Dalam arti kadang-kadang mereka yang grade-nya sudah tidak disebut miskin, karena kita ratakan jadi salah sasaran. Bagus 1, 2 atau 3 yang betul-betul miskin kita kasih. Ini tepat dengan sasaran. Kemudian wal hamilul wal murdi'u idza khafata ala anfusihim ma aftarata wa alaihim al qada. Orang wanita yang hamil ini banyak yang sering enggak paham masalah hukum atau kabur, enggak paham secara mendetail. Hukumnya wanita hamil dan menyusui, kemudian dia tak puasa, ini kodok sajakah, fidyah sajakah, kodok sama fidyahkah, atau macam mana? Ini banyak hukum orang yang ragu nih. Sekarang hilangkanlah keraguan tersebut. Pertama, wal hamilu wal murdiu in khafata an anfusihima aftarata wa alaihimal qada. Seorang wanita yang hamil ataupun wanita yang sedang menyusui yang dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap dirinya, ini bahasanya kita harus jeli mendengarkan. Nanti hukumnya berbeda. Saya ulangi, jangan salah paham. Seorang wanita yang hamil atau yang menyusui yang tidak berpuasa Ramadan karena khawatir terhadap dirinya, maka dia hanya wajib qada saja, tidak wajib fidyah. Maksudnya khawatir terhadap dirinya kemana? Ada orang ibu hamil, dia aku tak tahan kalau puasa, tak kuat, badan fisik dia lemah. Padahal dia maunya bayi dia, kalau saya tak khawatir dengan bayi di dalamnya, puasa tuh bagus, tentu dia mana-mana aja. Cuma aku ini tak kuat, kalau aku sedang hamil ini fisiknya lemah. Ini namanya tidak puasa, khawatir terhadap dirinya. Ataupun dia sedang menyusui, dia menyusuin anak ini. Menyusui anak ini butuh energi ekstra. Ya Pak, betul, punya istri, punya ya.
Jadi istri ini kalau sedang nyusui anak, apalagi anak laki-laki suka makan dia, ya kan? Kalau tidak baru sekali sedot, dua kali sedot, udah lapar lagi kata dia. Jadi tak tahan, nak puasa. Aku kalau puasa memang tak tahan. Anak ini pagi-pagi baru bangun tidur, dah minta susu, dah nyedot, habis makan sahur tadi malam, langsung lapar si ibunya nih. Nanti sebentar lagi jam 8 minta lagi. Loyo lah mamanya, tak tahan. Jadi ini namanya orang wanita yang menyusui, yang dia tidak puasa khawatir terhadap dirinya dia. Aku tak kuat. Aku kalau aku paksakan, aku memang pingsan betul, tak tahan. Ini dua orang ini hanya wajib qadha saja, enggak ada fidyahnya. Ya. Tuh jelas tuh. Nah, tapi nanti diingat nih tuh, ini ada lagi kasus keduanya. Ya. Ini yang kedua tuh. In khafata ala anfusihima aftarata wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihimal qada'u wal kafarah an kulli yaumin mutun. Kalau dia khawatir terhadap anaknya, wanita hamil khawatir terhadap anaknya, wanita menyusui khawatir terhadap anaknya. Dia hamil kan, aku kalau puasa kuat-kuat aja, hamil tuh kuat biasa, tapi aku ini khawatir terhadap bayi di dalam kandunganku katanya, takut nanti begini lemah apa segala macam. Jadi tidak puasanya karena bayinya, karena janinnya dia tidak puasa, bukan karena dia fisiknya tidak kuat. Yang menyusui gitu juga, dia menyusui. Aku kalau nyusui ini kuat-kuat aja puasa, tak kisah. Tapi kalau si mamanya ini menyusui, anak ini nangis terus. Kadang mungkin susu ini payau atau macam mana gitu, ya tak enak. Nah, jadi seperti itu yang seperti itu menjadikan si orang tua tadi tidak berpuasa, kasihan, khawatir terhadap si anak. Mulai pagi sampai petang nangis terus anaknya nyusu. Katanya tak enak susu mamanya. Nah kan, jadi udahlah tak usah puasa. Yang seperti ini, ibu hamil ataupun wanita yang menyusui ini, dia kewajiban qadha satu dan membayar fidyah dua kenanya, karena dia khawatir bukan terhadap dirinya tapi terhadap orang lain, walaupun itu anaknya, tapi secara ini tuh dihukumi orang lain. Nah, jadi kalau yang khawatir terhadap dirinya ya seperti orang sakit biasa lah. Orang sakit tentu tak puasa, uzur, tidak masalah, qadha saja. Begitu juga dengan seorang ibu yang hamil ataupun yang menyusui. Tetapi ketika dia tidak sakit, tidak apa-apa, dia khawatir terhadap si anak, berarti dia khawatir terhadap orang lain, dia kena kafarah. Qadha tentu, kafarah juga tentu. Nah, kalaupun ada orang mengatakan kalau ibu-ibu gitu cuma wajib kafarah, itu pendapat yang dhaif, lemah. Ya. Jadi tak usah kalau wanita hamil tak usah qadha, kafarah apa namanya? Fidyah saja. Nah, fidyah saja katanya. Nah, itu pendapat apa? Pendapat yang lemah. Jumhur ulama mengatakan ya, dia tetap wajib membayar kafarah atau membayar mud gitu tadi, semacam fidyah ya. Wal kafur an kulli yaumin mudun wa waridun wa sulusul iraqi wal marid wal musafiru, sama kadarnya seperti tadi fidyah itu tadi, sama. Tinggal dihitung lah, dia hamil bulan ini dia tak puasa sama sekali, berarti 30 mud. Kalau dia karena anaknya berarti dia qadha juga, dia bayar 30 hari. Ya toh? Nah, itu. Jadi gampangnya gimana kita mengingatnya? Gampangnya kalau dia khawatir terhadap dirinya sendiri, dia cuman wajib qadha saja. Tapi kalau dia khawatir hanya kepada anaknya, dia wajib qadha dan tidak. Kalau dia khawatir terhadap keduanya macam mana? Dia sendiri tak kuat, dia juga takut anaknya tak sehat. Itu macam mana kira-kira? Kalau gitu hukumnya cuman qadha saja. Kenapa? Intinya khawatir terhadap dirinya. Intinya khawatir terhadap dirinya. Dia terhadap dirinya dia khawatir, dia tak kuat. Terhadap anaknya juga khawatir. Dua kena.
ini kena bayar kena kodok saja. Jadi intinya gimana? Pokoknya kalau khawatir terhadap dirinya sendiri, yang penting kepada dirinya ini, apakah dia terhadap dirinya sendiri atau dia dan anaknya, itu cuma kodok saja. Itu saja. Yang kena fidya hanya yang khawatir terhadap anaknya saja. Itu. Jadi ada 3 kasus tuh ya. Nah, oke. Kita lanjut, wallahu alam, kita lanjut. Wal marid wal musafiru safaran tawilan yuftira wa yaqdiya. Orang yang sakit dan orang yang musafir safar yang jauh, yaitu 2 marhalah sekitar 81 km ke atas, itu boleh tidak berpuasa dan dia wajib mengqadanya. Ya, boleh tak puasa. Musafir walaupun dia kuat puasa, tak puasa tak apa-apa, tak dosa. Pergi ke Surabaya naik pesawat, tidur di hotel, ya, transportasi AC, semua AC, kuat dia puasa, tak kisah. Tapi kalau jangan puasalah, nanti ajalah kita ganti, boleh dan tidak dosa. Urusannya bukan kuat tak kuat, urusannya ini rukhsah. Rukhsah ini engkau sekarang musafir, boleh engkau tidak puasa, walaupun di situ kita sebetulnya kuat kalau kita nak puasa. Cuma yang afdal yang mana? Yang afdal kalau tidak berat, lebih utama berpuasa. Tapi kalau safar itu memberatkan dia, lebih afdal dia tidak puasa, mengganti di hari yang lain. Waduh, memangnya memang berat betul, panas terik gini, ada segala macam. Wah, tak tahan, bagus tak puasa dulu, ganti. Tapi kalau slow aja, AC, dari AC ke AC, dari AC ke AC, santai, tak ada penat, tak ada keringat, lebih bagus berpuasa. Walaupun umpamanya dia tidak berpuasa pun tidak dosa, nggak dosa. Sama sekali tidak, karena itu bonus. Mau pakai silakan, tak nak pakai ya sudah, itu saja. Tidak ada wajib tidak puasa, atau kalau engkau tak penat berarti engkau harus puasa, tidak ada begitu. Wallahu a'lam. Babu ini zakat fitrah, kita masuk, tinggal sedikit lagi waktu kita, paslah. Faslun wa tajibu zakatul fitri. Ramadan habis, zakat fitrah. Wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya. Zakat fitrah itu wajib disebabkan 3 perkara. Pertama, al-islamu, Islam. Wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan. Yang kedua yaitu terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Zakat fitrah itu wajib ketika matahari terbenam akhir bulan Ramadan. Sebelumnya belum wajib. Jadi kalau kita yang biasa kita lakukan memang membayar zakat fitrah sebelum wajib waktunya. Boleh. Tapi orang-orang dulu zaman atuk-atuk kita, tak tahu atuk ini tuh. Orang atau kita dulu, saya zaman-zaman tahun 80-an dulu, itu orang tua kita kalau zakat fitrah mesti malam hari raya. Sampai mereka sebut dengan malam fitrah, ada mereka itu. Karena memang wajibnya zakat fitrah itu ketika matahari itu terbenam akhir Ramadan. Kalau belum terbenam belum wajib. Belum wajib toh. Jadi kalau kita bayar jauh hari 1 Ramadan sebelum, itu membayar sebelum wajibnya boleh. Afdolnya tidak. Afdol tetap setelah datang waktunya. Itu lebih afdal. Wajibnya ya karena kita mungkin nak santai lah kan. Ya, santai kan. Tapi kalau orang tua kita dulu memang pada waktu itu di kampung kami lah, di Tanjung Sari, di Tanjung Batu itu mereka mesti malam fitrah itulah, sampai disebut dengan malam fitrah. Mereka bayar fitrah semuanya. Makanya ketika diwajibkannya zakat fitrah itu malam hari raya, sunnah melakukan sholat Idul Fitri itu agak diakhirkan.
untuk memberi kesempatan orang-orang yang tadi malam sudah mengumpulkan fitrah itu, pagi itu habis subuh didistribusikan. Jadi tidak bobo-bobo jam 7:04 udah sholat, zakat belum dibagi. Gak sama. Kalau zakat Idul Fitri sunnahnya itu sholat Idul Fitri itu agak dimundurkan sedikit, jam 8 gitu, jam 9 pun tak apa-apa, boleh. Maksudnya untuk memberikan space waktu membagikan zakat. Karena kita tak jarang kita menemui kita sholat di masjid mana gitu. Setelah selesai sholat semua orang dah salam-salaman, tengok beras terumbuk banyak, dapat gitu, banyak beras zakat boleh dibagikan. Kenapa tak sempat? Pagi-pagi habis subuh sibuk rendang ayam, gulai, ketupat, belum mandi, belum minum, sebentar lagi naik sholat. Macam mana nak bagi zakat? Tak sempat. Itulah sunnah Rasulullah SAW. Kenapa sunnahnya itu kalau Idul Fitri agak dimundurkan sedikit, jangan terlalu depth. Begitu waktu duha masuk langsung berdiri. Nah itu kita tak sempat untuk nak membagikan. Kalau Idul Adha memang cepat. Begitu masuklah waktu duha silakan sholat Idul Adha. Supaya apa? Karena habis ini nak motong kambing, motong lembu, motong onta. Kalau banyak tak selesai zuhur. Itu bedanya di situ. Sunnahnya begitu sunnahnya. Jadi kita tidak harus menyamakan antara waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dan mestinya harus berbeda. Mestinya harus berbeda mengikuti tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa wujud salah satu asyab wa wujudil fadli min kutan kuti wa kuti iyalihi fi dzalikal yaum. Kemudian wajib zakat fitrah bagi orang yang mempunyai kelebihan makanan pokok keluarganya di hari Id itu, hari Idul Fitri itu. Biasanya dia satu hari satu malam makan anggaplah 2 kilo. 2 kilo nih. Dia punya beras 20 kilo. Berarti sisa 18 kilo. Berarti dia wajib membayar fitrah. Fitrah satu orang 2,5 kilo, di keluarganya cuma 4 orang 10 kilo. Kewajiban zakat fitrah itu bagi orang yang punya kelebihan makanan pokok untuk hari Id itu tadi. Malam sama siang satu hari itu pokoknya berapa kilo tok beras tok. Itu tok. Biasa 2 kilo, ini kita punya 15 kilo nih, sisa 12, sisa 13 kilo. Berarti kita wajib membayar zakat fitrah. Kayak gitu standarnya. Bukan tak punya motor Vario. Ini kalau tak punya motor Vario wajib tak wajib zakat. Tak gitu. Standarnya ini sangat pres, minim ini. Itulah agama. Orang tuh mikir hari ini aku nak makan apa, besok urusan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ada hari ini sudah sekarang. Besok sekarang ini beras cuman 15 kilo. Kita 2 kilo ni dong. Kalau kita kasihkan ke zakat, habis kita besok makan apa? Tak ada gitu. Itu besok Allah kasih rezeki lagi. Makanya yang lebih langsung zakat. Besok kau berarti kau berapa? Oh, kau masih punya sisa 8 kilo beras. Berarti kau wajib zakat. Itu. Begitulah syariat. Kemudian wakuti iyalihi fi dzalikal yaum. Jadi untuk kebutuhannya dan keluarganya. Jangan tak punya lauk, tak punya ini, minyak goreng tak ada. Lah tak wajib zakat aku. Apa? Macam mana? Dapur kosong. Yang ada cuma beras saja. Beras 10 kilo. Minyak goreng tak ada, ini tak ada. Macam mana nak bayar zakat? Lah, jangan gitu. Kau satu hari berapa? 2 kilo. Sisa 8 kilo. Kau berapa? Kau bertiga kan? Bertiga 7 kilo setengah. Sisa setengah kilo masih beras kau tu. Zakat fitrah wajib. Itu. Besok macam mana makan apa? Besok Allah kasih lagi. Kau uruskan, kau pikir tu hari ini saja. Ya, gitu toh. Itu sufi loh. Orang-orang soleh, para aulia itu mikirnya tak jauh-jauh di hari ini selesai ada sudah. Besok itu urusan Allah ada lagi. Tapi ikhtiar memang tetap ada. Tapi ketika terjadi hal yang seperti ini, tetap kembalinya kepada tawakalnya itu. Tetap. Bayangkanlah standarnya begitu minimnya sudah kewajiban bayar zakat.
Wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamu nafaqatu minal muslimin sa'an min kuti baladi. Jadi dia wajib membayarkan zakat fitrah bagi dirinya sendiri dan orang yang di dalam tanggungannya. Di dalam keluarga, ayah, seorang suami bayarkan untuk istrinya, anak-anaknya, ya, dan lainnya. 1 sa' yaitu ukuran, ya kalau menurut jumhur 2,5 kilo beras sekitar itu. Mohon maaf lagi, itu minimal. Dilebihkan bagus. Dilebihkan bagus. Karena juga Al-Imam Abu Hanifah mengatakan kalau 1 sa' itu tidak segitu. Imam Abu Hanifah kalau tidak salah mengatakan 3,8 kilo. Jadi umpamanya kita nak bayar zakat, kita 5 orang. Kalau gitu aku nak bikin 5 kilo aja 1 orang. Bagus, dilebihkan. Jadi yang namanya batas 2,5 kilo itu bukan harus segitu. Kita balik lagi, bukan berarti harus segitu, tapi itu standar minimal. Silakan. Dengan hutang boleh tak kalau kita sesat? Berutang, kalau hutang gini tuh, beras ada di rumah? Sama sekali. Hah? Lagi sesat. Sesak ini apa? Sesak ini macam-macam. Ada duit apa? Orang nak bayar fitrah ni kan? Bukan kawan tangga boleh tak? Gini, ini baru kita ngaji nih. Kalau beras tak ada untuk makan 1 hari itu tak wajib zakat. Tapi kalau masih ada motor Vario kredit dekat ini berarti tak bisa tuh, tak bisa. Motor Vario itu kalau dijual berapa karung beras dapat? Tak bisa. Ya kan? Ini memang betul-betul melarat dia. Memang aku tak punya apa-apa hari ini. Orang miskin seperti itu ada zaman dulu. Kalau sekarang kan ya walaupun udah grand ada lah, tak pernah bayar zakat tuh ada kan. Misalnya. Jadi itu kalau dijual itu otomatis bisa untuk makan, gitu. Terus utang bagaimana caranya? Hutang itu boleh selagi di dalam kemampuan untuk membayarnya. Gitu toh. Aku hari ini tak ada duit. Sekarang ni akhir, nanti dapat duitnya Syawal tanggal 2 baru duit datang. Boleh. Tak ada masalah, Boleh. Tapi namanya utang masih di dalam kemampuan dan jangkauan. Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Ya, jadi yang tak boleh itu utang yang sudah mencekik dia, yang tak mungkin dia untuk membayarnya. Dia betul-betul jam melarat, memang tak bisa bayar, kok nak berhutang lagi, tak boleh. Tapi kalau berhutang hanya ini belum cair aja duit ini, tak ada masalah. Berarti masih di dalam kemampuan dia atau ya, tidak bisa kita bilang boleh atau tidak. Tengok kondisi. Wallahu a'lam. Wa qudratu wa qadru 5 artalin wa thuluthun bil iraqi. Jadi 1 sa' itu menurut kalau hitungan sekarang seperti ya perbedaan pendapat tadi, yang jumhur mengatakan 2,5 kilo. Ya. Ya tidak. Kita bagilah beras tu 5 plastik, atau memang dia setiap 1 karung 20 kilo 4 orang. Ini beras kita dalam hati lah, ini kalau 4 orang berarti 5 kilo. Ini beras saya dan istri dan 2 anak saya 5 kiloan. Jadi 20 kilo. Lebih bagus. Lebih banyak lebih bagus. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman Islam dan agar kita bisa mendapatkan hadiah-hadiah nafahat dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Selamat bertemu kembali di lain waktu, enggak tahu kapan nanti. Apakah di Ramadan tentu taklim tidak ada. Kita liburkan. Nanti dilanjut lagi setelah Ramadan. Ya mungkin di momen apa? Itu insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang, sehat walafiat, batin dan zahir, ya, diberi ketetapan iman, Islam dan ketakwaan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.